Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Stefani, NPM 1930, kelas TEK 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan material pada bangunan sederhana. Berikut saya tayangkan video-video tentang pemasangan material-material pada bangunan sederhana. Di antara kuda-kuda, antar kuda-kuda dengan ampik, atau antar ampik, dipasang ikatan angin menggunakan kayu menyilang dengan ukuran 6-12. Dan pada sambungan ikatan angin dengan kuda-kuda atau ampik harus disambung dengan baut berukuran minimum 10 mm. Dinding dapat dibuat dari pasangan batu bata yang direkatkan menggunakan spesi dengan campuran 1 ember semen dan 4 ember pasir. Spesi atau siar bata memiliki tebal 1,5 cm dan susunan bata dibuat berselang-seling pada tiap lapisnya. Agar pasangan bata lebih kuat, batu bata direndam terlebih dahulu di dalam bak air. Batu bata yang baik tidak mengeluarkan banyak gelembung dan tidak hancur bila direndam. Lalu batu bata dikeringkan permukaannya sebelum dipasang atau dilekatkan pada mortar. Nah, dinding yang diplester ini mempunyai plester ketebalan 2 cm yang terdiri dari campuran antara semen dan pasir dengan perbandingan 1:4. Dengan jarak maksimum antar kolom adalah 3 meter, maka luas dinding hanya boleh maksimal 9 meter persegi. Dalam membangun rumah yang lebih aman terhadap goncangan gempa, hubungan antar elemen struktur utama adalah faktor penting sebagai penyambung tiap elemen bangunan. Hal ini dimaksudkan agar tiap elemen struktur bangunan dapat mengikat satu sama lainnya dan menambah ketahanan bangunan terhadap goncangan gempa. Balok pengikat atau sluf dihubungkan dengan fondasi menggunakan angkur-angkur besi berdiameter 10 mm yang ditanam dengan jarak maksimum setiap 1 meter. Ujung tulangan kolom dibengkokkan atau dilewatkan ke dalam sluf dengan panjang lewatan minimum 40 cm sebagai penghubung antara balok pengikat atau sluf dengan kolom. Untuk menambah kekuatan dinding, pada setiap 6 lapis bata diberi angkur besi yang berdiameter minimum 10 mm dengan panjang 40 cm. Untuk mengikat kolom dengan balok ring, tulangan kolom bagian atas dibengkokkan ke dalam ring sepanjang 40 cm. Agar kedudukan kuda-kuda kayu lebih stabil, maka pada kaki kuda-kuda perlu dipasang angkur besi berdiameter 10 mm
yang ditanamkan pada ring atau mengikat kaki kuda-kuda pada kolom dengan 2 buah angkur berdiameter 10 mm. Agar ampik lebih stabil, maka ampik tersebut juga perlu dipasang angkur dengan ukuran diameter 10 mm sepanjang 40 cm di setiap 6 lapis bata. Dan tulangan ampik bagian bawah dilebihkan ke dalam tulangan kolom sepanjang 40 cm. Dalam membangun rumah yang lebih aman, cara pengecoran beton juga menjadi salah satu faktor yang utama. Karena pengecoran beton tersebut akan digunakan untuk pembuatan struktur rangka pengikat dari bangunan sehingga dapat dihindari ruang kosong atau pori-pori pada pengecoran. Pori-pori atau keropos yang terjadi pada saat pengecoran akan memperlemah rangka tersebut dan akan membahayakan juga meningkatkan resiko terjadinya kegagalan bangunan pada saat goncangan gempa. Hal yang harus diperhatikan dalam pengecoran beton untuk membuat kolom adalah memastikan cetakan atau backcasting rapat dan kuat atau kokoh. Pengecoran kolom dilakukan secara bertahap, yaitu setiap 1 meter. Pada saat pengecoran beton, perlu dirojok dengan besi tulangan atau bambu agar tidak ada yang keropos. Ya, di sini kita melihat cara pengecoran kolom praktis, ya, di mana setelah adukan beton selesai dilakukan, pengadukan, maka diangkut dengan ember dan dituang seperti yang terlihat di sini, dan setelah dituang maka diadakan pemadatan, yaitu untuk mengeluarkan pori-pori dengan cara memukul-mukul seperti itu dan serta menggoyang-goyangkan sedikit dan memberikan rojokan-rojokan dengan bambu atau besi tulangan. Dengan demikian maka diharapkan nantinya beton bisa padat dengan baik dan pori-pori bisa keluar sebanyak-banyaknya, sehingga akan terjadi beton yang sangat kuat. Pelepasan backcasting minimum 3 hari setelah pengecoran. Untuk memudahkan pelepasan backcasting, maka kayu boleh dilumuri dengan minyak. Backcasting balok dapat dipasang di atas dinding. Pada balok gantung, maka backcasting harus diberi penyangga. Penyangga dapat menggunakan bambu atau kayu yang cukup kuat. Untuk balok yang menumpu pada dinding, backcasting dapat dilepas setelah 3 hari. Sedangkan pada balok gantung, backcasting baru boleh dilepas setelah 14 hari.